Sebelum kita ke percobaan perpindahan kalor, mari kita ketahui pengertian dari perpindahan kalor. Perpindahan kalor ialah perpindahan panas atau jumlah kalor pada suatu zat. Perpindahan kalor terdiri dari 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi merupakan cara di mana kalor berpindah saat ada kontak fisik atau bersentuhan, sehingga terjadi saling transfer energi. Contohnya ketika mengaduk kopi yang masih panas menggunakan sendok berbahan besi. Kalor akan berpindah dari kopi panas ke ujung sendok besi, sehingga lama-kelamaan sendok yang digunakan akan terasa panas. Perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan panas atau kalor melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Bedanya dengan konduksi adalah, pada konveksi, media yang digunakan berupa gerakan molekul pada fluida, yaitu cairan atau gas. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Penerapannya ada pada balon udara. Alasan utama di balik balon udara panas tinggal di udara untuk waktu yang lama adalah terkait dengan prinsip konveksi. Udara di dalam balon terus dipanaskan, yang membuatnya lebih hangat. Udara hangat ini akan naik, dan balon pun juga ikut naik. Perpindahan secara radiasi merupakan suatu perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara. Di dalam radiasi, kedua benda tidak harus melakukan sentuhan untuk memindahkan kalor, karena kalor dapat berpindah tanpa zat perantara. Artinya adalah kalor tersebut akan memancarkan ke segala arah dari sumber panas dan akan mengalir menuju ke segala arah. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Percobaan pertama adalah secara konduksi, yaitu percobaan dengan menggunakan mentega, sendok logam, sendok plastik, dan air panas. Yang pertama sendok logam, yang kedua sendok plastik, 2 gelas, mentega, dan juga air panas. Ambil mentega dan letakkan pada sendok plastik, dan yang satunya letakkan pada sendok logam atau besi. Letakkan biji pada mentega, keduanya. Tuangkan air panas pada gelas. Lalu letakkan sendok pada gelas yang berisi air panas. Tunggu beberapa menit. Terlihat gelas yang ada gelas besinya, margarinnya sudah mulai turun. Dan gelas yang satunya margarinnya masih tetap. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat memberikan hasil, yaitu yang terjadi pada mentega yang ada di sendok logam adalah meleleh. Hal ini terjadi karena sendok logam menghantarkan panas. Hal ini berarti bahwa sendok dari logam merupakan alat atau benda yang konduktor. Sedangkan pada mentega, yang terdapat di sendok plastik tidak meleleh. Hal ini berarti sendok plastik tidak menghantarkan panas, dan sendok plastik merupakan benda isolator.
Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pada penerapan perpindahan kalor secara konduksi dapat menghantarkan panas apabila benda tersebut merupakan benda konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Percobaan selanjutnya adalah percobaan secara konveksi, yaitu mendidihkan air. Saat memasak air, mula-mula panas api akan mengalir dari kompor ke panci secara konduksi. Kemudian panas dari panci akan memanaskan air di bagian bawah. Air pada bagian bawah panci menjadi panas, kemudian naik dan membentuk gelembung. Sedangkan air yang lebih dingin akan bergerak turun untuk menggantikannya. Maka, terjadi gerakan siklus secara konveksi, yaitu perpindahan air panas dengan air yang lebih dingin. Penerapan perpindahan kalor secara radiasi, yaitu panasnya matahari hingga ke bumi. Panasnya sinar matahari hingga ke bumi tidak membutuhkan media. Kita bisa merasakan hangatnya matahari tanpa perlu menyentuh matahari. Panas matahari bisa sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Selain itu, penerapan dari radiasi ini juga terdapat pada cahaya televisi. Sama halnya dengan panas matahari, radiasi pada televisi juga tidak memerlukan perantara, karena penyaluran atau perpindahannya melalui gelombang elektromagnetik. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.